Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Hisan dengan NIM 0601522012. Tugas ujian tengah semester tafsir dan hadis tematik akan membawakan presentasi kedudukan anak dalam Islam atau menurut Al-Quran. Di dalam Islam, kedudukan anak itu yang pertama sebagai fitrah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fabawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kita semua ini terlahir suci, terlahir bersih. Dan maksud dari orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu artinya ibu itu cerminan bagi anaknya. Lalu yang kedua menurut Al-Quran itu sebagai perhiasan dunia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi anak itu merupakan salah satu harta. Ya, harta di dunia ini titipan dari Allah untuk para orang tua. Yang ketiga, Al-Quran menyebutkan bahwa anak itu sebagai penyejuk hati, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini biasanya yang sering dijadikan doa juga ya sehari-hari. Lalu yang keempat, Al-Quran menyebutkan kedudukan anak yaitu sebagai musuh dalam surat At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum quduwwan lakum fahdharuhum wa ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lanjut yang kelima, Al-Quran menyebutkan di dalam surat Al-Anfal kedudukan anak sebagai fitnah. Dalam ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum mauladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan. Sesungguhnya di sisi Allah adalah ada pahala yang besar. Fitnah di sini itu diartikan bahwa ketika seorang ibu dan ayah ketika tidak bisa benar dalam mendidiknya, kita salah dalam mendidiknya, itu akan menjadi cobaan dan fitnah bagi kita sendiri dan untuk si anak itu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.